perlu kami sampaikan beberapa hal di kesempatan ini. Yang pertama tentu pelaksanaan Harganas ini sekali lagi kami punya tujuan untuk mengoptimalkan sinergi gerak dan langkah keluarga Indonesia terutama Kalimantan Timur untuk mencegah stunting. Maka temanya adalah keluarga berkualitas menuju Indonesia emas. Nah, ketika berbicara keluarga berkualitas, kemarin seminarnya luar biasa gitu ya. Untuk menjadi keluarga berkualitas itu tentu yang menjadi fokus kita adalah keseimbangan pertumbuhan penduduk dan bagaimana pengasuhan di 1000 HPK. Itu menjadi kata kunci. Kemudian kenapa ini tuan rumah Kota Bontang? Bontang memang luar biasa, punya keberanian yang tinggi. Ya tepuk tangan boleh juga. Keberanian yang tinggi, kenapa? Bontang berani, saya katakan keberanian tertinggi karena dengan peningkatan prevalensi stunting yang dari 21 menjadi 27,6 berani menjadi tuan rumah Harganas. Berani menjadi tuan Harganas. Harapannya kegiatan Harganas yang dari tanggal 21 sampai hari ini itu berdampak secara langsung terhadap penurunan stunting yang ada di Kota Bontang. Seperti kemarin pelayanan sudah dilaksanakan dari tanggal 21, bahkan seminarnya kemarin sangat luar biasa. Kalau bisa itu Pak Edi, kalau bisa itu dokter spesialis anaknya kemarin itu diikat, laporkan dengan Pak Wali Kota, jangan dikasih pindah. Di spesialis anaknya kemarin itu nah, yang seminar, kalau bisa Pak Wali saya minta nih, jangan dipindahkan Pak. Kalau dia minta pindah, jangan diterima Pak. Karena itu luar biasa. Pemahamannya, pengetahuannya tentang bagaimana pengasuhan 1000 HPK itu, pengasuhan terhadap anak itu luar biasa. Nih, saya tidak memuji di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, ini fakta. 10 kabupaten kota, 15 kabupaten kota sampai dengan Kaltara, saya baru ketemu nih satu nih, spesialis anak yang luar biasa. Dan itu ada di Bontang. Nah kemudian Harganas yang ke-31 di Bontang ini sekali lagi Bapak PJ Gubernur dan Bapak Deputi, tanggal 21 Juli kemarin kita sudah laksanakan pelayanan di daerah pesisir. Kemudian 22 Juli itu kita fasilitasi dan pembinaan kampung KB termasuk praktek dasar dapur sehat atasi stunting itu. Kemudian 23 itu kita laksanakan gelar dagang ini. Kemudian lomba ini mulai dari lomba yel-yel kemarin yang Pak PJ Gubernur minta, ngapain itu lomba yel-yel itu? Apakah ketika melakukan pendampingan terhadap keluarga stunting itu menggunakan yel-yel? Tentu tidak. Sehingga kami merubah lomba-lomba kemarin sesuai dengan arahan Pak PJ Gubernur. Nanti kita bisa lihat siapa yang juara satu, terutama pada TPK dan kader-kader kita yang ada di lapangan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kemarin juga kita sudah laksanakan mengumpulkan calon pengantin. Jadi ada materi calon pengantin bagaimana mempersiapkan keluarga yang samawa, kemudian tentang kesehatan reproduksinya, kemudian tentang gizi selama hamil nanti, agar ketika kehamilannya nanti hasilnya tidak stunting. Itu sudah kita laksanakan juga kemarin, bagian dari rangkaian kegiatan. Nah, pada kegiatan ini, pelaksanaan Harganas ini memang biaya terbesar dari Pemkot Bontang, kemudian ditambah dengan anggaran dari perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, tapi itu sangat kecil, dan ditambah juga dengan APBD Provinsi Kalimantan Timur. Tapi yang paling besar itu anggarannya dari APBD Kota Bontang. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bontang, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur dan Bapak Deputi beserta seluruh delegasi yang telah hadir pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Kota Bontang, dan juga merupakan suatu kebanggaan bagi kami di Kota Bontang karena telah diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Harganas ke-31 di tahun 2024. Hadirin yang berbahagia,
Saya yakin kita semua memiliki pandangan yang sama, bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keluarga memiliki peranan dalam membangun di mana nilai-nilai agama, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral secara praktis akan berproses dan ditentukan oleh keluarga. Tadi saya tidak bahas lagi keluarga karena telah banyak dibahas oleh Pak Narto. Keluarga yang mana tadi itu beliau sudah ahlinya. Dan nanti kita dengar juga dari sambutan Pak Gubernur, insya Allah membahas juga masalah keluarga. Pak Deputi juga akan bahas keluarga, insya Allah. Ibu-ibu tenang aja, banyak nanti rahasia-rahasia keluarga disampaikan Pak Deputi dan Pak Gubernur. Kalau Pak Narto sudah kita tahu bahwa membawa istri itu hanya dari keluarga saja, selebihnya tidak bawa istri. Nah, kita dengar nanti Pak Gubernur dengan Pak Deputi, apakah Pak Deputi juga ini bawa istri di hari keluarga juga, selebihnya itu nggak pernah bawa juga, kita nggak tahu. Nanti kita dengar sendiri. Oleh karena itu, mari kita jadikan Harganas ini menjadi momentum penting untuk menjaga keluarga agar anak kita dapat berhasil tumbuh dan sukses berkembang dengan optimal. Pada kesempatan kali ini, Kota Bontang juga akan melakukan launching sekolah lansia Werda Lestari di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Baru, sebagaimana telah kita saksikan bersama launching untuk sekolah lansia. Nah, tadi saya bicara dengan kakanda saya Pak Narto, Pak Basri Adinda Wali Kota. Setiap kesuksesan sebuah program pasti berdampak di akhirnya. Usia lanjut itu yang telah kita sukseskan bersama, dan sekarang ini menambah usia lanjut 64 tahun sampai 70 tahun sampai bahkan bisa sampai 80 tahun. Dan ini harus kita respon segera. Keberhasilan kita dalam menjaga kelangsungan Bapak Ibu untuk memasuki usia lanjut, maka outputnya adalah bagaimana membangun sekolah lansia. Dan sekolah lansia ini jangan sampai lansia ini akan membebani oleh keluarga dan negara. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Tapi kita lihat insya Allah melalui sekolah-sekolah lansia tentu kita arahkan untuk ke hal-hal yang positif, yang baik, yang segera bisa meringankan keluarga dan juga bisa menambah income di kemudian hari. Dan ini juga merupakan petunjuk dari Pak Hasto, dari ini Pak Hasto yang di BKKBN loh ya, bukan Pak Hasto Domingko. Kalau Pak Hasto Domingko ini siap membantu kita untuk menyiapkan segala sarana lansia di Bontang. Boleh sampaikan Pak Wali, setiap daerah itu diwajibkan untuk membangun sekolah lansia. Sejak pertemuan itu, saya langsung perintahkan kepala dinas untuk segera melaksanakan sekolah lansia di Kota Bontang. Melalui kelompok kegiatan bina keluarga lansia, kita mengembangkan sekolah lansia bertujuan menjadi lansia sehat, mandiri, aktif, dan produktif, serta bertempat. Sesuai dengan amanah Perpres nomor 88 tahun 2021 tentang strategi nasional kelanjut usiaan, bagaimana kita bisa mewujudkan lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri, saya mengajak kita semua melalui kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional ini, marilah kita jalin kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan mitra kerja serta stakeholder dalam mengoptimalkan sinergi gerak dan langkah keluarga Indonesia mencegah stunting. Nah, tadi disinggung Pak Narto ini masalah stunting ini. Saya nggak tersinggung kalau Bontang ini ranking, nggak tersinggung. Supaya apa? Ini menjadi pemicu bagi kita untuk lebih semangat lagi dalam rangka melakukan penurunan stunting. SKI memang telah mengeluarkan bahwa Bontang ini yang paling tertinggi di Kalimantan Timur peningkatannya. Tapi itu saya tadi udah bisa sampaikan Pak Gubernur, penilaian SK itu hanya karena subjektivitasnya, bukan karena objektivitasnya. Di antara 10.000 balita yang telah diintervensi, dan pada saat SK datang hanya 200 orang aja yang dilakukan pendataan. Nah, ketika kita lakukan berdasarkan petunjuk Pak Gubernur, pada saat itu gerak langkah bersama dan Pak Gubernur langsung melakukan tindakan dan memerintahkan kepada kita semua, dan saya hadir pada saat itu. Saya perintahkan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan seluruh puskesmas dan mitra terkait untuk segera melakukan
operasi timba secara menyeluruh. Nah, di semester ini, alhamdulillah setelah dilakukan intervensi itu dengan seluruh mitra-mitra, hasilnya kita mendapatkan di angka 18, sekian. Semester kedua ini saya targetkan lagi agar kita mencapai target sebagaimana instruksi Bapak Presiden di 2024 ini harus angka 14% angka stunting di Kota Bontang. Nah, saya bilang ya kita harus punya malu. Kalau stunting ini tidak bisa kita turunkan, itu adalah rasa malu di antara kita. Ya, jangan sampai itu terjadi, saya bilang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita hadir pada acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 Provinsi Kaltim yang alhamdulillah Bontang mau menjadi tuan rumah. Ya. Pak Narto lapor ke saya 2 minggu yang lalu. Yang melaporkan kita akan melaksanakan kegiatan di Bontang. Lalu saya lihat datanya. Saya bilang, Pak Narto yakin ya mengundang saya di Bontang. Saya nggak mau merusak hubungan saya sama Pak Wali gitu. Karena saya orangnya belak-belakan gitu. Karena nanti saya akan menyampaikan data-data secara akurat. Saya ingin mengajak kita bersama untuk memaknai peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 3 provinsi ini sebagai sebuah langkah muhasabah, ya. Sebagai langkah untuk introspeksi diri. Ya. Saya mulai dari diri saya sendiri dulu, Pak. Ketika tadi semua pembicara menyampaikan datang dengan istri-istrinya, saya tidak datang dengan istri saya, tapi saya punya pembelaan. Bapak Ibu, berkeluarga itu tidak semua seperti permain bola, tidak semua seperti main badminton, Pak, berpasangan. Kadang-kadang kita seperti bermain lari estafet, ya. Kadang-kadang kita seperti juga bermain polo atau permainan grup lainnya, bang voli lainnya. Intinya apa? Menang. Kalau Pak Narto, Pak Wali itu seperti permain bulu tangkis ganda campuran. Ya. Kadang sama-sama pegang raket, kadang di belakang, kadang di depan. Kalau saya sama Pak Teguh juga sama, ya. Itu seperti bermain bulu tangkis ganda campuran. Ya kadang-kadang kiri, kanan, di depan, belakang. Kalau saya seperti main bola, ya. Kadang-kadang saya jadi kiper, kadang-kadang saya jadi striker, kadang-kadang saya jadi playmaker, kadang-kadang saya jadi wingback, kiri dan kanan. Tergantung kepada apa kebutuhannya. Yang penting kita menang. Nah, jadi saya tidak bersedih hati kalaupun seandainya tadi diejek, disindir, tidak bawa istri. Karena istri saya sekarang kami lagi mainkan peran, sekarang saya sebagai striker, istri saya sebagai kiper, sekaligus juga wingback. Beliau hadir di Papua melaksanakan tugas-tugas sebagai istri, sebagai ketua tim penggerak PKK ya di Harganas di Papua. Nah, kan ini tergantung permainannya, Pak. Ya, tergantung permainannya. Kebetulan hari ini adalah permainannya badminton, ya. Jadi semua berpasangan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sekali lagi ingin mengajak kita bersama untuk bermuhasabah. Tadi Pak Ketua, Pak Narto, Pak Wali sudah menghadirkan banyak rasa bahagia kepada insan perkabian Kaltim. Pertanyaan saya, bahagiakah para mereka-mereka itu? Saya mau tanya dulu, bahagiakah ketika capaian penurunan stunting kita hanya 1%? Ini agregat, Pak. Kita masih di atas nasional 22,9. Tahun kemarin 23,9. Artinya tahan dulu rasa bahagianya. Banyak loh PR-PR kita yang masih kita lakukan ke depan. Itu kenapa hari-hari seperti ini, acara seperti ini, saya minta ini adalah bagian dari muhasabah kita. Introspeksi diri. Apakah kita sebagai pemberi layanan sudah optimal belum? Ya, apakah kita sebagai pemberi pelayanan insan perkabean yang ngurusin sudah optimal belum? Satu.
Kemudian, apakah seluruh pendukung-pendukung yang memberikan dukungan terhadap bagaimana capaian-capaian keluarga itu berjalan baik? Seperti Pak Hasto CS lah, mungkin ngasihnya masih sekian persen lah dari keuntungan. Mudah-mudahan melalui peringatan ini besok bisa sekian persen lah ngasih untuk kepentingan pengembangan keluarga. Contoh Pak, ini contoh gitu. Karena saya kenal cuma Pak Hasto gitu. Lalu bagaimana kebijakan kita buat? Apakah kebijakan kita buat memberikan ruang nggak akselerasi tujuan-tujuan itu tercapai? Nah, saya ingin kita introspeksi. Ketiga, penerima layanan. Pernah nggak penerima layanan itu diberikan ruang untuk memberikan pandangan seberapa berhasil kita? Siapa itu masyarakat yang penerima pelayanan di bidang PKBN? 3 elemen ini harus jujur kita sampaikan. Pertama, Anda dan saya pemberi pelayanan. Kedua adalah stakeholder atau pendukung yang memberikan dukungan. Yang ketiga adalah mereka yang menerima layanan itu sendiri. Siang ini kita bertemu, semoga berkah bersama. Pak Gubernur, ini kenapa saya bacakan dimanapun, mau pagi, siang, malam, tetap itu gitu, di forum, karena sudah janji. Karena yang menyusun pantun ini almarhum, itu kepala bidang di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi wasiatnya ini dibawa kemana, ya tak bawa kemana-mana, dan itu yang saya hafalin gitu. Terus sekalian yang berbahagia, tentu BKKBN menyambut baik puncak peringatan Hari Keluarga pada hari ini Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, juga Pak Narto selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, dan juga Pak PJ Gubernur, bahwa puncak peringatan atau peringatan Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tahun dari tahun 1993 adalah untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa keluarga itu penting. Pak Wali Kota tadi terbesit nanti bagaimana rahasia-rahasia keluarga, kuncinya akan disampaikan oleh Pak Deputi. Nyuwun sewu Bapak, saya tidak punya rahasia Bapak ya. Karena rahasianya sudah kebongkar semua ya. Bapak sekalian yang berbahagia, tentu di samping Hari Keluarga Nasional pada tanggal 11 Juli beberapa waktu yang lalu, kita juga ada peringatan Hari Kependudukan Sedunia. Dan inline, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, pas betul. Hari Kependudukan Sedunia itu mengambil tema untuk tidak meninggalkan siapapun, hitung semua orang. Jadi pentingnya data. Ini menggambarkan bahwa data itu penting. Ya, dalam konsepnya ya untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, tetapi untuk menunjukkan siapa sebenarnya masyarakat harus kita layani, siapa sebenarnya individu harus kita layani dengan baik. Kenapa harus kita layani dengan baik? Karena sumber daya pemerintah terbatas, maka skala prioritas menjadi penting dan kuncinya ada di data. Luar biasa Pak PJ Gubernur ini tadi sudah membuka-buka lah begitu secara detail. Sebenarnya potret penduduk keluarga di Kalimantan Timur seperti apa, dari tingkatan katakanlah kalau bahasa dulu prasejahtera sampai KS 3+, dari miskin ekstrim sampai dengan yang tidak miskin dan sebagainya. Dan data ini dilengkapi dengan taggingnya, dengan geospasialnya, luar biasa. Jadi sebenarnya Pak Gubernur setiap hari meskipun ada di mobil, saya yakin aplikasi itu dipantau benar. Ini jangan-jangan sasarannya tepat sasaran atau tidak. Memprihatinkan kalau 40% keluarga yang seharusnya mendapat pelayanan tapi ternyata salah sasaran. Ini kan sesuatu yang menjadi koreksi buat kita semua. Saya kira sepakat bahwa Pak Gubernur, kami satu madhab dengan Bapak Gubernur. Population clock yang baru saja dicanangkan itu adalah sumber informasi real time mengenai 3 variabel utama untuk saat ini: jumlah penduduk, kemudian kematian ibu,